Kalau lo selalu chat dia duluan, lo udah kalah dari awal. Kalau lo selalu jadi yang duluan nyapa, duluan ngajak ngobrol, duluan tanya kabar, lo udah kalah, bahkan sebelum dia ngetik satu huruf. Kenapa? Karena lo ngelatih dia buat nggak effort. Lo ngelatih dia buat duduk santai dan nunggu. Dan relasi yang sehat nggak dibangun dari satu orang yang aktif, sementara yang lain pasif. Itu bukan hubungan, itu kompetisi ego, dan lo lagi main di posisi paling lemah. 1. Lo terlalu banyak chat duluan. Lo lagi kerja, lo capek, lo baru selesai olahraga. Tapi tangan lo tetap buka WhatsApp dan ngetik, lagi ngapain? Sementara dia lagi scroll TikTok sambil nunggu siapa yang ngechat duluan. Bukan karena dia nggak suka lo, tapi karena dia tahu lo akan selalu jadi yang pertama bergerak. Itu artinya lo yang lebih butuh. Dan dalam dunia romansa, siapa yang lebih butuh biasanya kalah secara psikologis. Cewek tuh peka banget soal siapa yang punya power lebih besar. Dan kalau lo terus-terusan jadi pihak yang ngejar, tanpa ngasih ruang buat dia penasaran, lo udah kehilangan frame dari awal. 2. Lo chat duluan karena takut kehilangan, bukan karena mau menang. Banyak cowok ngechat duluan bukan karena dominasi, tapi karena panik. Kalau gue nggak chat, nanti dia dekat sama cowok lain. Kalau gue nggak muncul, nanti dia lupa gue ada. Bro, pola pikir kayak gini bikin lo needy dan gampang ditebak. Cewek bukan cuma ngerasa itu, tapi mereka ngetes itu. Lo bakal dites dengan keheningan. Lo bakal diukur dari berapa lama lo bisa nggak muncul. Dan saat lo nggak tahan, lo chat duluan, game over. Itu bukan kekuatan, itu kelemahan yang dibungkus perhatian. 3. Lo nggak ngasih ruang buat dia kangen. Cewek bisa kangen, bahkan cewek bisa gila kalau dia benar-benar suka. Tapi lo nggak pernah ngasih kesempatan itu terjadi, karena lo selalu muncul sebelum dia nyari. Lo udah ada duluan sebelum dia mikir. Dan cowok yang terlalu available, perlahan-lahan bakal dianggap bukan hadiah, tapi kebiasaan. Kebiasaan nggak pernah bikin deg-degan, hadiah bikin. Romansa butuh jarak, butuh ruang misteri. Dan salah satu cara paling simpel untuk jaga itu, tahan diri buat nggak selalu mulai duluan. 4. Lo nggak lagi jadi tantangan, lo jadi fasilitas. Lo ingat nggak, pas pertama kali kenalan, lo tuh bikin dia penasaran. Dia mikir lo cuek, lo susah didekati. Tapi sekarang, dia tahu lo pasti chat duluan. Dari cowok misterius, lo jadi cowok yang gampang ditebak. Dan cewek kehilangan adrenalinnya di situ. Cewek butuh dikagetin, bukan dimanjain terus. Bukan karena mereka pengen drama, tapi karena romansa tanpa tensi adalah romansa yang cepat basi. Makanya, pas lo terus-terusan chat duluan, lo kehilangan daya pikat. Lo berubah dari cowok yang bikin deg-degan, jadi cowok yang kayak notif spam. Muncul, tapi nggak bikin getar. 5. Lo jadi pelengkap cerita, bukan pemeran utama. Cewek itu nggak jatuh cinta sama cowok yang selalu ada. Dia jatuh cinta sama cowok yang bikin dia nebak-nebak. Dan lo terlalu mudah ditebak. Lo muncul duluan, lo chat duluan, lo minta waktu, minta perhatian, minta dianggap. Lo pikir lo lagi nunjukin effort, padahal yang lo kasih ke dia cuma satu hal, kebosanan. Cewek bukan makhluk logika. Dia mainnya di emosi, dirasa, diteka-teki. Dan cowok yang selalu muncul kayak alarm, ya akhirnya cuma dianggap notifikasi. Gak bikin jantung deg-degan, gak bikin mikir, gak bikin penasaran. Cuma bikin ilfeel karena terlalu gampang dapatnya. Dan lo bisa tahu tanda-tandanya. Lo ngechat duluan, tapi balasannya cuma oke atau haha. Lo ngajak ngobrol,
tapi dia sibuk nonton TikTok. Lo udah usaha ngajak ketemu, dia bilang nanti aja ya. Lama-lama lo kayak NPC, ada tapi nggak dianggap. Dan ini fakta pahitnya, yang terlalu tersedia nggak pernah dianggap penting. Sementara cowok yang bisa hilang tanpa drama itu cowok yang ngebekas. Cowok yang nggak muncul duluan, tapi muncul saat perlu. Cowok yang diam, tapi ngasih efek kayak, kok gue kangen ya? Itulah cowok yang punya nilai emosional. Karena nilai lo bukan ditentukan dari seberapa sering lo hadir, tapi seberapa dalam dia ngerasa kehilangan saat lo nggak ada. Dan tahu nggak kenapa cowok kayak gini bikin cewek mikirin dia terus? Karena cowok kayak gini bukan pelengkap cerita, dia pemeran utama. Dia yang ngatur alur, dia yang bikin si cewek terlibat, bukan sekedar diajak. Kebalikannya lo yang selalu ngejar. Lo bukan pemain utama, lo cuma figuran yang seneng banget diajak syuting meski nggak dapat peran. Bro, ini soal posisi. Lo bisa terus jadi cowok yang muncul duluan dan akhirnya hilang tanpa efek. Atau lo jadi cowok yang tahu kapan diam dan bikin cewek nggak tenang. Lo bukan alarm, bukan notifikasi. Lo itu hadiah. Dan hadiah yang baik nggak diumbar, tapi dinanti. 6. Lo kayak bot, bukan pria berdarah dingin. Setiap hari lo ngetik hal yang sama. Udah makan? Lagi ngapain? Bro, itu bukan perhatian. Itu template cowok needy yang pengen nempel tapi nggak ngerti timing. Lo pikir lo sweet, lo pikir dia bakal mikir, dia perhatian banget. Padahal di kepalanya dia cuma mikir, duh ini cowok nggak ada kerjaan lain ya. Lo jadi kayak bot yang ke-trigger tiap jam 8 pagi buat nanyain hal yang sama. Dan yang lebih nyakitin, lo bahkan sadar itu, tapi lo tetap lakuin. Karena lo takut kalau nggak chat, dia lupa sama lo. Takut kalau lo diam, dia malah deket sama cowok lain. Itu bukan cinta, itu ketakutan. Dan cewek punya radar yang kuat banget buat ngerasain rasa takut. Sekali lo kelihatan butuh dia, bukan karena sayang, tapi karena takut kehilangan, lo udah jatuh dari posisi dominasi ke posisi bawah, dependen, tertunduk, dan bisa dibuang kapan aja. Cewek bukan pengen cowok yang selalu ada, tapi cowok yang berkesan saat muncul. Yang diam bukan karena males, tapi karena lagi fokus. Yang jarang chat bukan karena cuek, tapi karena punya hidup. Lo tahu kenapa cowok berdarah dingin itu bikin cewek nggak bisa move on? Karena dia tahu cara main di medan emosi. Dia nggak perlu banyak ngomong, tapi sekali dia muncul, cewek mikir, cewek penasaran, cewek ke-trigger. Sekarang gini deh, coba tahan sehari aja buat nggak ngechat dia duluan. Nggak usah update story yang nyindir, nggak usah ngasih sinyal. Diam, fokusin ke hidup lo, bangun value lo, lakuin hal yang bikin lo berisi. Kalau dia nggak nyariin lo, berarti selama ini lo emang bukan apa-apa di mata dia, dan itu tamparan keras buat bangun. Tapi kalau dia nyariin lo, itu bukan keajaiban. Itu karena akhirnya dia punya ruang buat mikir tentang lo. Dan disitulah dominasi lo mulai terbentuk. Romansa bukan soal respon cepat, tapi tentang efek dalam yang tertinggal setelah diam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe